Baik, di sini kita akan membahas mengenai rukun iman. Rukun iman di sini yaitu ada iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum kita masuk ke pengertian iman kepada kitab-kitab Allah secara umum, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu iman dan apa itu kitab. Nah, kita masuk ke iman. Iman secara bahasa itu, dia itu berasal dari kata amana yu'minu imanan, yang itu artinya percaya. Kalau secara istilahnya, iman itu berarti meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan atau melakukan dengan perbuatan. Sementara kitab itu adalah kumpulan wahyu atau firman yang ditulis pada lembaran-lembaran yang disusun menjadi satu bentuk buku yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul melalui perantaraan malaikat Jibril. Nah, jadi pengertian iman kepada kitab-kitab Allah secara umum itu adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi dan rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Selanjutnya, kitab-kitab Allah itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada kitab Taurat, yang mana kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi Bani Israel. Yang kedua itu ada kitab Zabur. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk disampaikan dan dijadikan sebagai pedoman hidup bagi umat Yahudi. Yang ketiga itu ada kitab Injil, yang mana kitab ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan tuntutan bagi Bani Israel. Yang keempat itu ada kitab Al-Quran, yang mana kitab ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia, bukan hanya bangsa Arab saja. Selanjutnya kita masuk ke sejarah Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, yang dimulai dari bulan Ramadan ketika Nabi Muhammad itu tengah bertanus atau mendiri di Gua Hira yang terdiri atas 30 juz, 114 surah, dan 6.666 ayat. Wahyu pertama yang turun yaitu Quran surah Al-Alaq ayat 1-5, dan yang terakhir turun yaitu Quran surah Al-Maidah ayat 3. Selanjutnya, hakikat dari Al-Quran atau pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa itu berasal dari bahasa Arab yakni qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti bacaan. Sedangkan secara istilah, Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, yang mana membacanya itu bernilai ibadah. Al-Quran diturunkan untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya seperti kitab Taurat, Zabur, dan Injil, serta Al-Quran ini dijadikan sebagai pedoman dan petunjuk bagi seluruh umat muslim. Selanjutnya, di dalam Al-Quran itu ada beberapa isi pokok kandungan. Yang pertama ada tauhid, yang kedua ada ibadah, yang ketiga ada janji dan ancaman, yang keempat ada hukum-hukum dan peraturan, dan yang kelima ada kisah dari orang-orang terdahulu. Selanjutnya yaitu keistimewaan Al-Quran. Di sini saya membuat ada 6 keistimewaan Al-Quran. Yang pertama itu Al-Quran itu terpelihara kemurnian dan keutuhannya. Yang kedua, Al-Quran itu keaslian ayatnya itu terjaga. Terus yang ketiga, Al-Quran itu membacanya bernilai ibadah. Yang keempat, sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Yang kelima, Al-Quran itu keindahan susunan kata dan bahasanya itu tidak tertandingi. Terus yang terakhir yaitu yang keenam, Al-Quran itu bisa sebagai obat penawar hati atau obat segala penyakit. Selanjutnya, berikut contoh perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab suci Al-Quran. Yang pertama, membaca Al-Quran secara rutin.
Yang kedua, memahami dan merenungkan makna yang terdapat dalam Al-Quran. Yang ketiga, mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menyebarkan ajaran Al-Quran. Yang kelima, menghormati dan menjaga kesucian Al-Quran. Dan yang keenam, mengikuti petunjuk dan perintah yang terdapat dalam Al-Quran.